Kapan kau merasakan saat yang paling bahagia, Radit? Hari ini juga, Kapan kau merasakan saat yang paling sedih? hari ini juga Apa yang paling kau sukai? kebersamaan, Dan apa yang paling kau benci? keinginan, Apa yang salah dari keinginan? karena apa yang kita terima dan dapatkan seringkali sangat tidak kita inginkan. Apa yang paling kau sukai dalam? Dijaga dan dilindungi. Apa yang paling kau benci? Janji. Apa yang salah dengan janji? Karena menunggu membuat waktu berjalan di tempat. Sementara siapa yang sanggup menghentikan lajunya usia? Tentang menunggu akan terasa pendek karena ada yang kita pertaruhkan. Memangnya apa yang kau pertaruhkan, Halim? Rindu yang tak terperindu. Semoga aku bisa menggantinya dengan hati yang tulus. Teguh, itu juga yang kudekap agar aku tak kandas di jalan. Apa yang mengharuskanmu untuk tidak kandas di jalan? Cinta yang hanya bisa dipisahkan oleh maut. Gadua rendinyo dia, iyo rendinyo dia, iyo rendinyo. Gadua rendinyo dia, iyo rendinyo dia, iyo rendinyo. Bujala joga dimak, menjalin cinta sesuai kaduonyo. Bagindaro balaka baku tabadanna jalono cinci langkah kakina dek jame malape langkah dibuka sambil dikira. Dari mulai dari bang, bahkan
terbelakang. Tapi penghargaan tak akan datang hanya dengan tepuk tangan. Segala model harus mendirikan rumah megah dan mengenakan busana yang memukau mata. Tapi penghargaan tak cukup memberikan mata. Tapi pandangan mata selalu menutup pikiran orang untuk menentukan apa makna. Banyak orang tertipu oleh pandangan matanya sendiri. Hanya mereka yang telah dibutakan akan hak miliknya. Apa yang kau inginkan jika Tuhan memberikan karunia hak milik? Mari akan selalu mengingat bahwa setiap hak milik kita ada amanat orang yang harus kita jaga dan ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ingat ini akan membuat kita selalu ikhlas dan bahagia sekalipun sedang kehilangan. Bahagia. Ya, Made. Karena bahagia itu akan terasa nyata justru saat kita berbagi dengan sesama. Anak kandung sidiran tulang sadang mbak saya anak jalan sadang mbak saya anak jalan. Merdeka dong di badan diri, malin kapai kata naku barang, malin kapai kata naku barang. Sebelum ada yang lepas pergian, peganglah dengan teguh kita berbuat sunnah dan istighfar. Tinggalkan mandekna. Indah dona sandoriko hibulana dena oi. Tapi ingat kali, kau memang pergi, tapi bukan bermaksud lari. Kau sedang bertarung, bukan bertingkah dan mengelak. Indah dona sandoriko hibulana dena oi. Seorang petarung hanya ada dua pilihan, menjadi menang atau menjadi pecundang. Pecundang hanya sebutan bagi mereka yang hilang asa betul. Tapi kekalahan dapat membuat pikiran menjadi berubah. Aku tak pernah berkeinginan untuk menjadi seorang pecundang betul. Katakan, apa modalmu untuk merantau? Aku memiliki bekal itu. Bekal yang membuat Ambo tak akan jelas tinggi apapun. Apa yang harus Ambo lalui. Sekejam apapun badai yang Ambo tempuh. Katakan, apa bekalmu itu Nadir? Kemauan sekeras baca. Orang-orang yang berilmu sering memicu orang-orang yang bersemangat keras. Tapi orang-orang berilmu akan bisa mengalah bukan orang-orang beruntung. Tapi keberuntungan hanya Pada milik orang berani betul. kamu tahu Malik, apa yang dihitung dari manusia. Manusia dihitung dari amalnya. Untuk apa hak miliknya digunakan. Sebelumnya, Ambo tak tahu maksud itu. manusia sering dikatakan dibutakan oleh keinginannya, oleh ambisinya, Malik.
Ambo tak pernah Datuk. Bukan sekedar pertanyaan. Untuk apa kau menggunakan hak pilihmu? Dan dari mana kau dapat hartamu serta kedudukan? Ambo akan berusaha berjalan yang lurus Datuk. Kau cukup paham mana yang lurus. Tapi dapatkah kau katakan seperti apa jalan yang berkelok dan dapat membuat dirimu terdesak? Jika kita menghalalkan apa yang dihalalkan Tuhan, Misalnya, dengan mencuri kita merampas hak milik orang lain. kau cukup cerdas untuk mengelak. Jadi Datuk. Pernahkah kau berpikir bahwa kesempitan seseorang dapat kau pergunakan sebagai kesempatan? Ambo tahu Datuk. Jangan pernah kau mengambil keuntungan dari keterbatasan orang lain. Baik Datuk. Hidup akan jadi tamak jika sesuatu kau hitung dengan cara dadakan. Baik Datuk. Bertebalah rasa malumu. Orang yang tak punya malu dan nampaknya penuh dengan kesyirikan dan ketulusan. Baik Datuk. Pergilah Madin. Jadilah orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang pura-pura. Jalanlah di untuk ketakutan. Ingat, musuh besarmu adalah dirimu sendiri. Menyerahlah Nilam, semua orang sudah tahu. Aku tidak pernah gagal dalam mendapatkan apa yang aku inginkan. Seumur hidup, kau takkan pernah mendapatkan hatiku, Datuk. Apalah artinya hati?
Dunia akan berkeping sesuai dengan meraih kepemilikan. Miliki semua yang kau inginkan, tapi itu tidak akan menghapus jejakmu sebagai seorang pecundang. Kaulah seorang pecundang. Sebentar lagi kau akan dicundangi oleh orang-orang yang sangat menyayangimu. Ingat Ilham, orang bisa beranggapan banyak uang bukanlah segala-galanya. Tapi yakinlah, mereka takkan bisa menguji. Tapi percayalah, uangmu tak akan pernah sanggup mengobati luka terdalam yang pernah kau rasakan. Luka terdalam karena kau telah menjadi laki-laki yang tak layak dicintai oleh perempuan yang kau impikan. Hei, sebentar lagi kau akan menjadi pengemis dengan lutut bersimpu dan badan rebah di tanah. Karena harga dirimu telah menghancurkan keluargamu sendiri. Sebentar lagi aku akan menjadi sampah-sampah yang berserakan. Ha 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 ha. Ingat Ilham, sebentar lagi keluargamu akan menjadi sampah yang berserakan. Ha ha ha. Inilah kau masih menyeru di antara kedua. Pada secakip kau ada yang nyaris membahas. Setiap awal pada aku akan mulai mengatur mata dengan jiwa tanpa akan kuat. Aku masih berlari di antara lidah dan kamu. Berusaha berlari di antara mata dan kamu. Tapi bibirku selalu berdetak di antara tembakanmu yang jatuh. Saat namamu disebut dalam doa bilang. Di setiap berat hujan, aku berusaha menghindari kematian. Di air mata yang pernah kusimpahkan kau dari saat untuk mengaji kembali. Ya, laki-laki kita ini akan berulang untuk berteduh dan berlatih. Aku jatuh berulang, tapi sebab bisikan hati yang telah membakar, telah membuat kakiku selalu kokoh. Dan ketika pokok ayam mengetuk fajar, langit biru selalu melukiskan hal yang sama. Penantianku yang tak terbeli, sekalipun nafasku harus koyak oleh pengalaman yang tiada putus. Pulanglah Nanin, sekalipun yang punya hanya air mata. Saya rasa kau tidak lupa. Ini bukan waktu saya untuk menerima rempah-rempah yang harus saya gagalkan besok pagi.
Maaf Tuan, saya hanya seorang bawahan. Apa kata para pekerja lain jika mengetahui kita berdua di sini? Baik, bisakah kita sempatkan untuk memperbincangkan persoalan yang sangat hakiki, bukan tentang pekerjaan. Hal yang hakiki, Tuan, saya bukanlah orang yang terpelajar. Mohon bicara dengan bahasa yang bisa saya pahami. Baik, saya ingin menawarkan sesuatu yang baik untuk masa depan kita berdua. Masa depan kita, Tuan, janganlah orang kampung seperti saya dijadikan tempat betul berkolok-kolok. Baik, saya ingin menawarkan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Masa depan kita berdua, Iya, Malik, masa depan kita berdua yang merajut pernikahan. dengan menikah. Siapa yang akan menikah? Tentu saja kau dan aku, Malik. Maksud Tuan, Baiklah, Malik, akan saya ulang. Malik, saya sangat ingin menikah denganmu. saya Iya, Malik, kau bersedia, bukan? tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksudku, Malik, Saya merasa terhormat dengan tawaran itu, tapi saya tidak bisa menerima tawaran itu. Malik, jangan pernah berpikir bahwa kau tak pantas. Percayalah, Malik, aku sangat menyukai. Atau kau sudah memiliki perempuan lain? Sejujurnya, saya sudah memiliki seorang kekasih. Saya sangat mencintai dia, dan dia sangat mencintai saya. Bagaimana kalau kau tinggalkan perempuan itu atau kau akan kehilangan pekerjaan? Itu pilihan yang sangat tidak adil. Tapi demi dia, saya rela kehilangan apapun. Jadi, keputusan itu tidak bisa digoyah. Tidak akan pernah. Malik, dulu kau pernah katakan, kau bisa mengambil kebaikan atas keburukan yang kau alami, kecuali dua hal. Sesuatu yang telah membahayakan jiwamu dan sesuatu yang telah menghina harga dirimu. Bagaimana kalau saya katakan, Malik, kau telah menghina harga diri? Maafkan saya, Puan. Tapi kalau soal perasaan, saya tidak bisa menerima. Tinggalkan saya di sini, Malik. Saya hanya Tinggalkan saya di sini, Malik. Saya ingin sini. kenapa Nilam semakin menjauh pada saat dia tidak lagi berdoa. Bilang kaki ini tidak lagi berpijak di tanah, Malik. Maksudmu, Janganlah aku pergi. tunggu Nilam. Dengarkan Nilam. Aku masih malin yang masuk 10 tahun yang lalu. Seseorang yang tak pernah bosan menemanimu, menyusuri pematang, seseorang yang telah mengagumimu sehingga selalu mencari cara untuk selalu. Sekarang kau memiliki banyak cara untuk mendapatkan apa yang kau kehendaki, Malik. Karena Nilam berprasangka aku termasuk laki-laki beranggapan semua perempuan dapat disatukan dengan kau. Nilam punya banyak keterbatasan, Malik. Nilam tak terpuruk oleh angan-angan Nilam sendiri. Apa yang kau angan-angankan Nilam? Semua janji yang pernah kau ucapkan, Malik. Nilam sadar janji-janji itu hanyalah gurauan anak remaja yang masih ingusan. Janji-janji itu telah angan-angan Nilam. Bukan lagi kita akan menjadi kenyataan. Kau tak tahu, Malik, apa yang telah terjadi semenjak kepergianmu 10 tahun yang lalu. Apapun yang aku ketahui, aku tak pernah memperdulikannya. Cari perempuan itu, Malik. Perempuan itu tak bisa dipegang tangannya. Mande, Dia melarikan diri dari rumah, padahal telah mencapai mufakat untuk maju pernikahan. Itu tidak benar. Begitu pandai perempuan ini membual
laki-laki. Sudah dia menyiram air garam di atas luka yang menganga. Maafkan aku, Nalim. Aku Apa yang telah Mande perbuat kepadanya? Perempuan itu wajib memalukan keluarga sendiri. Apa peduli Mande? Jika memang Nilam telah menghancurkan keluarga sendiri, jika memang Nilam telah berbuat jahat, bukankah itu jauh lebih jahat Mande? Kita hanya berpakaian melihat penderitaan orang lain. Karena penderitaan itu kita anggap tak musik hidup kita. Siapa yang lebih jahat Mande? Semua selesai. Kau bilang tidak melarikan diri dari rumah. 2 hari sebelum yang telah disambutinya. Semuanya selesai. Andai kata tak ada manusia semacam Datuk Kayo, semua selesai. Andai kata usaha Datuk Nasib tidak terpakai, semua selesai. Andai kata Allah tidak menemukan Nilam dengan situasi kerja yang bernama Datuk Kayo, semuanya selesai. Andai kata Nilam tahu diri sebagai orang miskin yang tak pantas meminta kembali dengan kaya-kaya. Begitu maksudnya. Ya, jaga ucapan dulu. Kalau kau berjalan mencari doku sebagai orang yang pernah melahirkanmu, maka dalam hidupmu akan dipenuhi oleh penasaran dan ketidakberuntungan. Tak mudah menilai sesuatu, sekedar dari apa yang nampak. Ini bukan lewat murahan, Datuk. Kau berpandangan, gadis itu tak pantas untuk anakmu. Dia akan mengkhianati Nalim, Datuk. Bagaimana yang telah dilakukan pada calon suaminya terdahulu. Perempuan itu tidak mudah mengkhianati perasaannya. Dia telah menyepakati pernikahan itu, Datuk. Tapi apa ia tega seorang arang dibanding calon suaminya itu? Dia telah dikorbankan untuk menyelamatkan hajat hidup keluarganya. Jadi awalnya telah menolak menikah dengan laki-laki yang berbaur usianya, dan dia telah beberapa kali gagal di rumah tangga. Kali Tuhan melawatkan hidupnya selama 10 tahun dengan kerja keras, Datuk. Dia berhak mendapatkan perempuan yang setara. Kau beranggapan gadis itu miskin? Kalian bukan penyelamat hidup hajat orang lain. Kau tiba-tiba telah kehilangan rasa kasih sayangmu, sehingga pikiran dan perasaanmu tak bisa mempercayai siapapun. Aku hanya ingin menunjukkan kehormatan anakmu. Kehormatan anakmu telah dicaki-caki oleh kesombonganmu. Aku hanya tak sanggup malu-malu, Datuk. Apa kata orang kalau aku harus menikah dengan perempuan yang telah mempermalukan keluarganya itu, Datuk? Tidak semua kata-kata orang yang nakal jadi pegangan. Gadis itu tak bisa melupakan Berlin. Ambo yang menjadi saksi. Ketika itu sedang duduk di pantai. Sekali-kali sambil menyetrika air matanya yang deras mengalir di pipinya. Ia sering berdendam di mata. Lalu seorang pesanak berancam dengan Malik sedang membawa kabar. Sudah beberapa banyak laki-laki yang baru melihat para cantik-cantik itu. Semua lamaran ditolak. Sekarang ia jadi kedua sakti untuk menghidupi orang tuanya yang dalam keadaan sakit-sakitan. Cintanya begitu tulus dan ikhlas. Kamu telah meluruskan terjadi jambu, Datuk. Maafkan aku. Rasma, ilmu Malik, mencari mereka. Nilam, jangan Nilam. Apapun yang terjadi dengan dirimu, itu tak akan merubah keputusan. berat.
Mila menerimanya. Sehari sebelum malam Marinai balik, nafas Mila terasa tersekat. Terasa berat menerima cinta seseorang yang seusia ayah Mila. Terlebih lagi, orang itu dikenal hanya menjadikan perempuan sebagai pemburuan nafsunya. Malam itu juga Mila lari dari rumah. Mila bersembunyi di rumah seorang kawan. Akhirnya, sebulan setelah Mila kembali, Mila telah mendapati rumah Mila yang telah dijadikan lubuk palu. Sementara keluarga Mila mengungsi di rumah adik-adik. Sepekan kemudian, ayah Mila jatuh sakit. Hingga sekarang kondisinya masih terbaring lemah. Lalu bagaimana dengan